Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyadil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fadilatal mukarramin wa bil khusus pengasuh pondok pesantren Darus Syifa Ibrahimi Hadratul Mukarram Kiai Haji Ali Wahdin, mudah-mudahan beliau panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah, dan terus membina umat dan kita semua. Yang kami hormati, di sini hadir insyaallah dalam perjalanan Ketua Umum PBPGRI Dr. Haji Tulus Parnu, juga ada Bapak Dr. Haji Nawaji, ada Bapak Ilham Wahyudi, ada Bapak Haji Sumarto, Haji Winadi, dan Bapak Agus. Kemudian ada Pak Lukman, ada Pak Zenul, ada Mas Ilham, dan jajaran pengurus dari PGRI Kabupaten Bangkalan, yang kebetulan ketuanya adik kelas saya, satu alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Sukoharjo, Bapak namanya itu Pak Risa, luar biasa. Beliau semangat dan mau menerima amanat untuk menjadi ketua PGRI Kabupaten Bangkalan. Juga di sini hadir Ketua PGRI Bondowoso, Bapak Dr. Sugiono. Beliau datang ke sini ini dalam rangka mensupport PBPGRI juga, bahwa PBPGRI pimpinan Pak Teguh ini di semua daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, sangat eksis sekali. Yang kami hormati pejabat pemerintah yang hadir, para kiai, para ustadz, para guru yang dimuliakan Allah. Saya ini hadir ke sini atas nama Wakil Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PBPGRI, bukan atas nama pengurus Lazisno PBNU. Jadi khawatir nanti wartawan menulis ya. Dan saya mau Kiai jadi pengurus PBPGRI ini karena PBPGRI ini insya Allah akan mengakomodir santri-santri, alumni pondok pesantren seluruh Indonesia untuk menjadi pengurus PGRI. Dan yang sangat saya senangi Kiai, PBPGRI pimpinan Pak Teguh ini berkomitmen untuk memperjuangkan honorer. Guru akan diperjuangkan gitu. Karena sudah ada guru PNS, ada guru PNS P3K, dan juga ada honorer. Ada ASN ya, ada ASN P3K dan ada honorer. Dan PBPGRI pimpinan Pak Teguh ini luar biasa memperjuangkan guru-guru honorer. Kenapa? Saya ini guru. Saya pulang dari pondok pesantren menjadi kepala sekolah madrasah sanawiyah. Saya juga mengajar di madrasah aliyah. Dan ketika saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember bersamaan dengan Kiai Ali Wahdin, alhamdulillah
saya tetap mengajar. Bahkan saya membuka perguruan tinggi cabang STIP pimpinan Pak Teguh saat itu. Saya menerima mahasiswa karena banyak guru-guru madrasah yang belum sarjana. Akhirnya kami kumpulkan untuk sekolah di STIP. Karena apa? Karena guru ini adalah perjuangan untuk kemajuan negara Republik Indonesia, yang berjuang membina anak-anak didik masyarakat di Indonesia ini. Ujung tombaknya adalah para guru. Nah, alhamdulillah saya terus ngajar di Universitas Islam Jember, di STIP ngajar, dan sampai detik ini pun saya saat ini adalah mengajar di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Artinya ketika saya ditarik menjadi pengurus PBGRI, gelora darah guru yang ada di dalam diri saya ini semangat untuk memperjuangkan kebenaran. Para hadirin sekalian, perlu dimaklumi oleh semuanya, guru ini kalau di dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan syekh. Ada tiga tipe guru yang dikenal dengan satu syekhut ta'lim, guru yang hanya mentransfer keilmuan, mentransfer knowledge, itu namanya syekhut ta'lim. Ada syekhut tarbiyah, guru yang tidak hanya mentransfer keilmuan kepada murid, tapi guru akan mendidik jiwa murid, jiwa raga murid, akhlakul karimah para murid. Dan yang ketiga ini insya Allah tidak banyak guru memiliki, termasuk saya, yaitu syekhut tarqiyah namanya. Syekhut tarqiyah ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, khususnya para kiai yang memang sudah dekat dirinya kepada Allah, malam hari munajah kepada Allah, mendoakan murid-muridnya, murid-muridnya yang dari tidak tahu apa-apa bisa menjadi alim dan bisa dekat dirinya kepada Allah. Itu namanya syekhut tarqiyah. Ya, guru-guru ini harus ngakui lah, tidak kesemuanya memiliki pangkat seperti ini. Ya, ini perspektif pondok pesantren ya. Syekhut tarqiyah ini seperti Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu santri-santrinya jadi wali semua. Ayo, siapa guru di sini yang bisa mencetak muridnya jadi waliullah? Tapi insya Allah kalau para kiai, khususnya pengasuh pondok pesantren, karena pondok pesantren ini, makanya saya mau di PBGRI ini, karena akan mengakomodir guru-guru pondok pesantren. Ya, termasuk salah satu buktinya adalah alumni pondok pesantren bisa jadi ketua PGRI di Kabupaten Bangkalan ini. Tujuan maksudul adzam saya di situ. Kenapa Kiai? Nahdlatul Ulama sekarang ini memiliki misi merawat jagat dan membangun peradaban. Ingin menciptakan masyarakat hadari, dari masyarakat yang tidak maju menjadi masyarakat yang maju, atau yang disebut dari masyarakat Badawi menjadi masyarakat yang hadari. Dan itu bukan hanya gerakan nasional, tapi gerakan internasional. Para guru ini sebenarnya punya amanat memakmurkan negara ini, memakmurkan bumi ini. Coba di dalam Al-Quran itu, wa ila thamud akhahum salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh
huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Ini adalah dalil bagaimana kita memiliki amanat membangun peradaban. Di situ di dalam ayat ini, wa ma lakum min ilahin ghairi. Para guru inilah yang akan menciptakan murid-murid, santri-santri yang bertauhid, santri-santri yang percaya kepada Allah. Karena terus terang, dunia ini Masya Allah, sekarang ini dikatakan dalam buku Clash of Civilization, kita sedang menghadapi war of perception, katanya, perang persepsi. Gelombang anti Tuhan, gelombang orang yang tidak percaya kepada Allah luar biasa. Dan salah satu masuknya adalah pintunya dari sekolah-sekolah. Negara kita Indonesia yang sudah dasarnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berarti masyarakat Indonesia harus berketuhanan, harus bertauhid. Tugas gurulah yang utama untuk menciptakan murid-murid yang bertauhid. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Bapak-bapak kalau mati mesti pulang ke tanah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten nggih? Sobung ekopur kaki. Mangkana apa amanat Allah? Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maka kita diamanati oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Jalan untuk memakmurkan bumi adalah dunia pendidikan, menciptakan masyarakat yang hadari, menciptakan masyarakat yang berkemajuan. Siapa yang bisa? Para guru, para dosen, para pendidik. Oleh karena itu sudah sangat pantas kalau guru ini adalah pahlawan tanpa jasa. Tapi kalau saya mengatakan pahlawan yang sangat berjasa. Kalau para guru ini pahlawan, honorer hanya dibayar 200.000 per bulan, zalim apa tidak itu? Disinilah tugas PBPGRI untuk memperjuangkan nasib guru, nasib honorer, nasib ANS supaya sejahtera. Siapa lagi kalau bukan dari persatuan guru, kalau bukan dari organisasi yang bisa menyampaikan aspirasi kepada DPR RI, kepada presiden, kepada menteri dan lain sebagainya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita solidkan berada di barisan Bapak Dr. Teguh Sumarno ini. Yang kedua, menurut buku Clash of Civilization, tantangan kita itu adalah war of economics. Kalau kita ingin membangun peradaban, maka harus membangun ekonomi negara. Siapa yang bisa membangun ekonomi negara? Santri-santri, murid-murid yang memiliki ilmu pengetahuan. Impossible kita ini akan bersaing dengan negara-negara di luar. Saya ini alhamdulillah Bapak Ibu pernah walaupun santri, ya nyamana santri lambok nika aku nutur terong tanya aki karizai, tanya aki kaki ali. Gimana kalau santri dulu Pak? Jadi santri itu makannya terong sehingga sampai al-badinjan syifa min kulli da. Terong itu adalah obat segala obat katanya. Ya karena sudah tidak ada lagi yang mau dimakan. Tapi saya ini bersemangat ketika ada tes mau ke Inggris.
ada workshop tentang manajemen pendidikan di Markfield Institute of Higher Education, dan diamanati oleh negara karena ada bom Bali pada tahun 2001, 2003 saya bisa ikut workshop pendidikan di Markfield Institute of Higher Education di Inggris dan diminta ceramah keliling ke Oxford University, Manchester University, Leicester University, Birmingham University. Keliling saya terangkan Islam rahmatan lil alamin, dan saya terangkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Para rektor, para profesor, para tokoh-tokoh agama geleng-geleng kepala. Ternyata Islam di Indonesia tidak sesuai dengan persepsi Barat. Ini kalau bukan santri yang bisa mengkampanyekan siapa, Pak? Tidak hanya itu, alhamdulillah saya menjadi sekretarinya Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Hasyim Muzadi. Keliling ke Eropa, keliling ke Asia, keliling ke Timur Tengah. Saya juga di Thailand, di Vietnam, di Brunei Darussalam, pergi ke kerajaan menemui Sultan Hasan Bolkiah dan ceramah di Brunei University, ke Malaysia dan lain sebagainya. Artinya saya menginginkan santri-santri tidak hanya go Bangkalan, tidak hanya go Indonesia, tapi go internasional. Santri Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Ibrahimi insya Allah nanti akan menjadi santri-santri yang go internasional. Ini pentingnya santri masuk ke dalam sebuah organisasi di tingkat nasional, supaya bisa mengkampanyakan nilai-nilai keilmuan santri, baik itu di hadapan orang-orang internasional maupun di hadapan tokoh-tokoh nasional. Jadi war of economic ini tantangan, Pak. Kalau kita diam, bahaya Indonesia. Makanya saya waktu Pak Kasat Dudung, karena beliau ini Pak TNI, Pak Kasat itu santri tapi jadi TNI. Saya diperintah, Kiai Misbah, ayo santri-santri jadi TNI. Saya kerahkan alumni-alumni pondok pesantren masuk TNI. Dan membuat Kiai buku fikih tentara. Iya, Pak. Ketika PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuat Sustainable Development Goals SDGs, saya bersama Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, alumni-alumni Mahat Ali, kita kumpulkan menulis tentang fikih SDGs. Itu fikih Sustainable Development Goals. Nah, kalau sekarang di PBNU itu ada fikih peradaban dia. Dan alhamdulillah satu-satunya ormas terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama yang diterima oleh tokoh-tokoh agama di internasional. Para hadirin, yang terakhir adalah war of civilization, perang peradaban, perang budaya. Oleh karena itu para santri yang pakai kerudung, Masya Allah, ayo, ini tradisi yang harus diperjuangkan. Kita ini juga tidak boleh eksklusif, artinya karena Indonesia ini beragam agama, suku dan budaya, kita harus toleran, kita harus tasamuh, kita harus toleransi di dalam hidup. Tapi budaya Islami ala ahli sunnah wal jamaah harus kita perjuangkan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang ada di negara Republik Indonesia. Pak TNI, alhamdulillah saya termasuk narasumber tentang terorisme dan radikalisme di Kodam 5 Brawijaya. Karena saya tidak ingin di Indonesia ini ada kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok yang anti Pancasila, apalagi sampai masuk ke tubuh PBPGRI. PBPGRI
harus Pancasilais, tidak boleh ikut kelompok khilafah, tidak boleh ikut ekstrim kanan, kelompok garis keras maupun kelompok yang anti Tuhan. Kita berada di jalan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Pancasila yang menjadi kesepakatan tokoh-tokoh di negara Republik Indonesia. Mungkin inilah yang bisa menjadi tausiah kami atas nama pribadi. Kalau benar itu minallah, tapi kalau salahnya on separa abdina kiai, karena abdina kan tokik santer. Sekalipun saya ini juga pengasuh Yayasan Rodoh Darussalam, ada pondok kecil-kecilan di rumah, tapi saya tidak menyatakan saya ini kiai. Saya tetap santri yang butuh istifadah ilmu kepada para kiai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.